Shalom Tis Petani. Masih pada inget kan sama aku Anya. Di gitar ada Catherine dan di keyboard ada Elvina. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai aja yuk. Let's go. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Shalom Teens, jumpa lagi di sesi Weekly Reflection pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sama-sama aku ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai detik ini ya Bapa. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami ya Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang berikan kami telinga dan hati yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Berkati juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini ya Bapa. Kiranya setiap apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, semuanya itu berasal daripada-Mu. Dan berikanlah hamba-Mu ini lidah dan kemampuan untuk berkata-kata ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi weekly reflection hari ini kita akan bahas tentang fokus, teman-teman. Nah, kalau kakak boleh definisikan apa sih fokus itu? Fokus dapat didefinisikan sebagai kemampuan konsentrasi pada suatu objek, tidak terpengaruh pada hal-hal lain yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas konsentrasi tersebut. Nah, fokus ini juga bisa diartikan kemana sih kita mau mengarahkan pikiran dan perhatian kita. Fokus juga bisa diartikan sebagai apa yang kita mau kerjakan, apa yang mau kita raih gitu ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih fokus itu diperlukan dalam hidup gitu loh. Fokus itu penting gitu ya teman-teman dalam hidup. Fokus itu diperlukan untuk memaksimalkan apa yang kita kerjakan dengan hasil yang terbaik gitu. Jadi ketika apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakuin itu dengan fokus gitu, maka hasilnya nanti juga akan maksimal, hasilnya juga pasti akan baik gitu ketika kita fokus. Nah, hari ini aku mau share 3 hal gitu ya, nggak banyak-banyak supaya gampang gitu ya buat setiap kita nginget gitu ya. Jadi ada 3 cara untuk fokus gitu loh. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Nah, penting gitu loh, kita di awal untuk menetapkan tujuan gitu loh. Ngerti dulu, tahu dulu apa yang jadi tujuan kita. Sama halnya dalam hidup ini. Kalau misalnya kalian bayangin ya, hidup tanpa tujuan, pasti rasanya itu gak enak banget ya teman-teman. Pasti rasanya hidup itu kayak kosong, gak ada apa-apa, flat gitu aja gitu. Kalau misalnya kalian pernah dengar ada pepatah yang mengatakan gitu, hidup segan mati tak mau gitu. Jadi kayak hidup tapi gak ada semangat untuk hidup gitu. Jadi hidup hanya sekedar hidup aja gitu, gak ada dampak apapun yang dirasakan oleh orang-orang selain kita. Mungkin secara wujud kita ada gitu loh, tapi kehadiran kita, dampak kita itu nggak dirasakan oleh orang-orang selain kita gitu. Jadi ya udah, hidup itu cuma jadi kesia-siaan gitu loh menurutku. Jadi penting untuk kita ngerti dulu, tahu dulu apa yang jadi tujuan kita gitu. Jadi aku ambil contoh ya, seringkali fokus itu kan identik dengan belajar gitu ya. Kalau belajar harus fokus gitu kan. Nah, ketika kita belajar, ketika kita mau fokus dalam hal tersebut, pasti yang pertama-tama kita lakuin itu adalah apa yang mau kita pelajari gitu. Gak mungkin kita mau fokus tapi kita gak ngerti gitu kan apa yang jadi tujuan kita, apa yang harus kita pelajari. Pasti yang pertama-tama kita harus ngerti dulu apa yang mau kita pelajari. Terus baru berikutnya kita fokus nyari bahan-bahannya apa aja. Oh, bahan-bahannya yang harus kita pelajari ini. Berarti yang aku kerjakan ya harus bla 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 dan lain sebagainya gitu. Karena nggak mungkin kita bisa fokus kalau misalnya itu tadi kita nggak ngerti gitu loh di awal apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Jadi penting untuk setiap kita ngerti dulu, untuk tahu dulu apa yang jadi tujuan kita gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita
tahu, setelah kita ngerti apa yang jadi tujuan kita dan kita menetapkan hal tersebut. Nah, hal kedua yang kita lakukan adalah ya merealisasikan atau melakukan tujuan kita tersebut gitu loh. Kita harus mengerjakan hal itu. Tapi sayangnya mungkin beberapa dari kita, aku sendiri pun juga pernah hilang fokus atau gagal fokusnya itu di sini gitu loh, ketika mengerjakan tujuan tersebut gitu loh. Mungkin kalian pernah dengar dari teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri yang mengatakan itu ya, untuk udahlah jangan pedulikan orang lain gitu ya. Menurutku kata-kata ini kurang tepat gitu ya, karena sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang Kristen, kita harus juga peduli dengan orang lain gitu, karena kita diajarkan untuk mengasihi sama kita gitu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan dosa, kita juga harus menegur gitu. Kita juga harus peduli dengan sama kita. Daripada jangan peduli dengan orang lain, lebih baik aku lebih mengatakan untuk jangan bandingkan dirimu dengan orang lain gitu. Nah, seringkali mungkin dari setiap kita kebanyakan gitu ya, sering membandingkan diri kita dengan orang lain gitu loh. Sering mengatakan, wah dia kok lebih cantik ya, wah dia kok lebih pinter, dia kok lebih kaya ya daripada aku. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu loh. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa rumput tangga itu lebih hijau, tapi kita nggak pernah tahu gitu loh, apa sih yang membuat rumput mereka itu jadi hijau gitu loh, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan gitu loh. Kita nggak pernah mau tahu gitu kan. Kita cuma ngelihat luarnya aja, hasilnya aja gitu loh. Oh, hasilnya bagus ya, hasilnya hijau, rumputnya seger-seger gitu kan. Sebenarnya kita ngelihat teras rumah kita, kalau misalnya kita ngelihat halaman kita, duh kok rumputnya kayak layu, kering, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ketika kita lihat rumput tetangga kita lebih hijau gitu ya, mungkin apa sih yang mereka kerjakan di balik itu gitu loh. Mungkin mereka menyirami rumput mereka setiap hari, mungkin ganti pupuk setiap minggu. Terus kalau misalnya ada rumput-rumput liar atau ilalang dan lain sebagainya, itu ya dicabuti gitu, dibersihin setiap hari. Itu yang mereka kerjakan gitu loh. Sementara kita ya cuman memandangi gitu loh, cuman memandangi rumput tetangga gitu kan, dan gak ngelakuin apapun gitu dengan rumput kita. Ya jadinya ya rumput kita ya gitu-gitu aja gitu, dan bahkan setiap hari itu semakin kering dan layu gitu loh. Jadi ketika kita udah menetapkan apa yang jadi tujuan kita, penting untuk kita ya kerjakan hal tersebut gitu loh. Kerjakan apa yang jadi bagianmu gitu loh. Fokuslah apa yang jadi bagianmu gitu loh. Jadi stop untuk membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, karena hal tersebut yang akan buat kamu jadi gagal fokus atau hilang fokus, teman-teman. Oke, setelah kita tahu, setelah kita ngerti apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, dan kita menetapkan apa yang jadi tujuan kita, dan kita melakukan hal tersebut gitu loh, kita ambil suatu tindakan untuk merealisasikannya. Nah, yang ketiga yang kita perlukan adalah komitmen. Perlu adanya konsisten dalam melakukan hal tersebut, karena si jahat itu pasti akan berusaha membuat kita untuk gagal fokus atau salah fokus atau hilang fokus gitu kan. Misalnya nih ya, sebagai suatu contoh, kalau misalnya kalian orang yang berkacamata seperti aku, mungkin punya minus yang tinggi atau silinder yang tinggi. Nah, ketika kalian lepas kacamata itu kan kayak pandangan kalian jadi kayak mulai agak blur gitu kan, agak buram gitu. Atau mungkin
teman-teman yang nggak berkacamata, kalian melihat tulisannya kecil gitu loh dari jauh aja kayak gitu, atau enggak kalian pernah melihat sesuatu yang buram gitu loh, sesuatu yang nggak jelas kan, pasti kalian kayak aduh males banget gitu loh ngelihatnya, mending kayak tidur aja atau mending ngelihat hal lain yang lebih jelas gitu loh. Nah, sama halnya yang dilakukan oleh si jahat atau iblis ini. Dia akan berusaha untuk mengalihkan pandangan kita, mengalihkan perhatian kita gitu loh. Mungkin ketika kita udah menetapkan apa yang jadi tujuan kita, kita ngelakuin hal tersebut gitu loh. Kita udah berdoa, kita udah minta Tuhan untuk menuntun kita, untuk memberi kita semangat gitu loh dalam kita mengerjakan hal tersebut gitu loh. Dan kita tinggal menunggu hasilnya aja gitu loh. Dan Tuhan bilang untuk tunggu gitu loh. Nah, tunggu ini kan adalah suatu hal yang gak pasti, sesuatu hal yang buram gitu kan, yang buat kita kayak gak sabar gitu kan untuk menanti-nantikannya, apalagi di dunia yang serba cepat seperti saat ini, yang membuat kita kayak nunggu 3 detik itu aja kayak berasa kayak nunggu 3 tahun gitu kan. Jadi kayak aduh pengen cepet gitu kan. Dan di sini Tuhan bilang untuk kita menunggu gitu kan. Itu adalah suatu hal yang buram kan bagi setiap kita, suatu hal yang gak pasti, dan jahat ini akan berusaha untuk membuat kita salah fokus. Ia akan berusaha buat kita untuk keluar dari kehendaknya Tuhan dengan cara mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita, sehingga kita jatuh pada hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, yang ketika kita ngelihat itu kayak mirip gitu loh sama kehendaknya Tuhan, tapi ternyata itu menuju pada kebinasaan. Tetapi itu menuju pada kebinasaan atau dosa. Nah, sama-sama aku ajak untuk kita baca di Lukas 11 ayat 34. Nah, Lukas 11 ayat 34 aku bacain buat kalian. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, mata ini penting ya teman-teman, karena apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, itu semuanya akan mempengaruhi juga pikiran kita, apa yang kita lakukan, tindakan kita, semuanya itu akan berpengaruh gitu ya. Nah, maka dari itu penting untuk kita tetap menjaga mata kita gitu loh, tetap menjaga pandangan kita untuk tetap tertuju kepada Kristus gitu loh, sehingga kita nggak hilang fokus, kita nggak salah fokus gitu loh pada hal-hal yang di luar tersebut, karena hal-hal yang di luar daripada Kristus itu semuanya menuju kepada dosa atau kebinasaan. Karena ketika kita buka celah sedikit aja, iblis itu pasti akan sangat pintar gitu loh. Dia akan berusaha menggunakan segala macam daya tariknya untuk mengalihkan mata kita gitu loh, untuk mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan. Maka dari itu Tuhan pun juga sering gitu loh mengatakan di Alkitab dalam Perjanjian Lama gitu ya, di Alkitab dalam Perjanjian Lama untuk selalu kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu loh. Jadi ketika Tuhan mau mengangkat seseorang untuk menjadi Raja Israel gitu ya, Tuhan berkata bahwa Ia akan memberkati raja tersebut gitu loh. Dia akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Tapi satu hal gitu yang perlu diingat, untuk tetap berada di tracknya Tuhan gitu loh. Untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu loh. Karena dengan segala kekayaan, dengan segala kuasa yang ia terima, pasti akan buat dia kayak teralihkan gitu ya hatinya, teralihkan pandangan hidupnya gitu. Yang pertamanya dari yang awalnya pandangannya kepada Tuhan, akhirnya beralih kepada kekuasaan, kepada kekayaan. Nah, itulah yang digunakan oleh si jahat untuk mengalihkan pandangan kita gitu loh.
Maka dari itu penting untuk menjaga pandangan kita tetap kepada Kristus saja ya teman-teman. Mungkin ada beberapa dari kita saat ini yang sedang hilang fokus atau gagal fokus, atau yang pernah mengalami hal tersebut gitu. Kalau dalam konteks rohani, bersyukur kalau misalnya kita punya Roh Kudus gitu loh dalam diri kita masing-masing gitu loh, yang selalu mengingatkan kita ketika kita mungkin mulai keluar dari jalurnya Tuhan, ketika kita mulai udah gak fokus lagi gitu loh. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk kembali ke jalurnya Tuhan gitu. Nah, jadi fokus ini bukan sesuatu hal yang kayak ujuk-ujuk ada gitu loh, kayak tiba-tiba ada atau nggak pas lahir gitu loh kita udah bisa fokus, enggak ya teman-teman. Tapi fokus itu adalah suatu hal yang dibangun gitu, bukan suatu hal yang secara tiba-tiba ada. Maka dari itu ketika kita mulai kehilangan fokus, ketika kita mulai kehilangan tujuan daripada Tuhan, ayo sama-sama kita ambil tindakan gitu loh, untuk kita kembali, untuk kita bangun hubungan kita dengan Tuhan kembali gitu loh. Mintalah, bertanyalah pada Tuhan gitu loh, Tuhan apa sih yang jadi tujuanku? Tuhan, aku mulai kehilangan fokus, tolong kasih aku petunjuk gitu loh. Tuhan kasih aku hikmat, apa sih yang jadi tujuanku gitu loh. Tuhan pasti juga akan memberikan semangat yang baru gitu loh pada setiap kita. Tuhan pasti akan menuntun kita untuk mencapai tujuan tersebut. Karena kalau kita udah mulai hilang fokus nih, terus kita kayak ya udah cuek aja, biarin gitu loh, kita menikmati hal tersebut gitu loh, ya kita akan semakin lama itu kayak akan berjalan semakin jauh gitu loh. Ketika kita berjalan semakin jauh, kita akan susah kembali gitu loh. Kita mungkin akan tersesat ke sana kemari gitu, dan akan lebih lama gitu kan untuk kembalinya. Maka dari itu ketika kita mulai hilang fokus, ketika kita mulai gagal fokus, ayo sama-sama kita langsung ambil tindakan untuk kita kembali membangun fokus tersebut. Kita ambil tindakan untuk membangun hubungan yang intim kembali dengan Tuhan. Oke, sebagai tambahan, kakak mau tanya, apa sih yang jadi fokus kalian saat ini? Apa yang jadi fokus kalian di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini? Apa yang ingin kalian lakukan selama 1 tahun? Apa yang jadi tujuan kalian? Fokus pada apa yang kalian ingin lakukan, apa yang kalian ingin kerjakan, itu bagus. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, ketika kita fokus apa sih yang jadi tujuannya Tuhan dalam kehidupan setiap kita, dan membiarkan apa yang ingin Tuhan kerjakan lewat hidup kita, setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita kerjakan, kita selalu minta tuntunan dan hikmat daripada Tuhan, itu rasanya akan berbeda teman-teman. Itu akan jauh lebih luar biasa rasanya, karena bukan hanya kepuasan atau kebanggaan buat diri kita sendiri aja gitu, tapi apa yang kita lakukan itu juga bisa jadi berkat buat orang-orang seliling kita gitu. Mereka bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa gitu loh lewat hidup kita. Nah, maka dari itu penting untuk kita fokus dalam hidup ini. Nah, cara untuk fokus tadi yang pertama adalah menetapkan tujuan. Setelah kita udah tahu apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita raih, langkah selanjutnya ambil suatu tindakan untuk merealisasikan hal tersebut gitu. Setelah itu kita harus komitmen pada apa yang kita lakukan gitu ya. Dan yang pasti selalu tetap jaga untuk pandangan kita tetap tertuju pada Kristus saja gitu. Dan selalu libatkan Tuhan lewat setiap apapun yang kita lakukan ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja sih sharing firman-nya hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat setiap kalian yang menyaksikan. Oke, untuk menutup weekly reflection pada hari ini, sama-sama kakak aja untuk kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini Bapa.
Kiranya firman yang kami dengar ini Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Bapa untuk tetap fokus, untuk tetap menjaga mata dan pandangan kami untuk selalu tertuju pada Engkau saja Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan bahwa Engkau yang telah menetapkan tujuan, Engkau yang telah menetapkan rancangan-Mu ya Tuhan pada setiap anak-anak-Mu di teens ini Tuhan, satu persatu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Engkau yang beri mereka hikmat, Engkau yang tuntun mereka, Engkau yang berikan mereka semangat dalam mereka mengerjakan apa yang menjadi tujuannya ya Bapa, dalam apa yang mereka kerjakan Tuhan di tahun ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati juga ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Engkau yang pakai mereka secara luar biasa. Kiranya setiap apapun yang mereka lakukan bisa menjadi berkat buat orang-orang lain ya Tuhan, bisa menjadi berkat buat sama mereka, dan Kau yang pakai mereka lebih lagi ya Tuhan untuk muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di weekly reflection minggu depan. See you and God bless you.